Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الإله الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم استمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا
wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap Jumat khatib di awal khutbah menyampaikan usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat, saya berpesan kepada kita semua dan kepada diri saya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Juga ayat yang dikemukakan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Ini selalu diulang-ulang, tapi mengherankan bagi kita, masih saja ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Kehidupannya dan bahkan kematiannya ada dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian, setiap kita nonton, ya jadi bapak-bapak yang nonton apakah di medsos, apa di layar kaca, di televisi, selalu muncul hampir setiap hari. Ya bukan hampir, malah setiap hari, siang dan malam, bermunculan berita-berita kriminal. Baik bagi orang biasa maupun bagi orang besar. Bagi pejabat, sepertinya tidak apa-apa menjadi perampok uang rakyat, dengan kata halus, jadi koruptor. Sudah berapa menteri yang ditangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, bukan sedikit, bukan 1 juta, 2 juta, tapi merugikan negara sampai triliunan. Ya. Kemudian berita yang terakhir, di pengadilan, anak pejabat yang menganiaya seorang anak tokoh organisasi besar. Ya karena anak seorang besar juga, sehingga bisa dilakukan penindakan. Sekalipun anak pejabat pajak yang banyak uangnya, mungkin bukan hanya miliaran, mungkin triliunan, hasil dari mana? Gratifikasi, hasil dari kecurangan, di mana-mana terdapat hartanya. Gara-gara anaknya menganiaya, untung tidak mati, cuma sampai sekarang masih belum pulih kesadarannya. Sudah sadar, tapi banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukannya. Jadi antara hidup dan mati, sudah memakan biaya bukan hanya ratusan juta. Karena itu tadi malam ada berita, sang
pengacara dari anak yang dianiaya ini minta restitusi, ganti rugi. Berapa permintaannya? 100 miliar. Bayangkan, ini 100 miliar bukan uang sedikit bagi orang miskin. Tapi tidak tahulah bagaimana keputusan pengadilan. Ini permintaannya karena penderitaan yang termasuk pengobatan yang berbulan-bulan lamanya. Kalau kita kembalikan semua kepada ajaran agama, ini berarti pelaku-pelaku itu sepertinya orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan. Kita di dunia ini sebagai umat Islam bisa mengendalikan apa yang kita lakukan karena kepercayaan keimanan kita kepada nu'minu billah wal yaumil akhir. Percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian. Kemudian hari kemudian atau hari kiamat, di situ ada pertanggungjawaban bagi semua kita ini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit pun, seberat zarah pun, mereka akan lihat balasan dari kebaikannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan walaupun sedikit juga akan mereka lihat. Dan disitulah kita akan ditimbang. Amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak kejahatannya, maka akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Sedangkan siapa yang berat timbangan amalnya, dia akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Jadi ukuran kita berbuat baik ini adalah kepercayaan kepada hari kiamat. Inilah yang didakwahkan oleh para nabi. Sehingga ada satu surah yang sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumat. Sampai-sampai ada seorang wanita sahabat yang namanya Amrah mengatakan, saya menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid karena selalu mendengarkan dari mimbar Jumat dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beberapa sahabat sampai hafal karena selalu diulang-ulangnya surat Qaf ini. Mengapa surat Qaf ini banyak dibaca oleh Rasulullah SAW? Karena surat Qaf ini menceritakan tentang asal kejadian manusia, menceritakan tentang adanya hari kebangkitan, hari dihidupkannya manusia, yang mana pada masa jahiliyah kaum musyrikin tidak percaya, bohong kalau kita sudah mati bisa hidup kembali. Makanya ayat itu diawali dengan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf ini tidak bisa diartikan, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Satu abjad sama dengan alif lam mim shad, itu
tidak kita ketahui maknanya. Hanya para ulama mengatakan Allahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi sesudahnya Allah mengatakan wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia ini. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha say'un ajib. Mereka orang-orang kafir itu, mereka merasa heran akan datangnya munzir, pemberi peringatan, maksudnya Nabi. Mereka heran kenapa ada orang yang memperingatkan mereka, menakut-nakuti mereka bahwa sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala, berbuat baiklah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Tapi orang kafir mengatakan, hada sayun ajib. Wah, ini ajaib sekali. Bohong itu. Masa kalau kita sudah mati, aiza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id. Mereka tidak percaya. Kalau kita sudah mati, hancur dimakan tanah, dimakan cacing, masa bisa hidup kembali? Itu katanya bohong, tidak mungkin. Itulah kepercayaan orang-orang jahiliyah. Ya sama juga kalau zaman kita sekarang, orang-orang ateis, orang tidak bertuhan. Jadi pantas saja mereka berbuat semau-maunya di muka bumi ini. Kita lihatlah bagaimana banyak orang-orang di dunia barat, apa saja mereka bisa lakukan, membantai, berzina sebanyak-banyaknya, berbuat dosa. Katanya dunia ini kita gunakan untuk bersenang-senang, kalau sudah mati habis. Itu juga orang jahiliyah zaman dahulu. Tapi Allah bantah. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah tahu apa yang kurang dari manusia itu. Sekalipun dia hancur, sudah dimutilasi. Seperti kita sekarang ini, orang membunuh gara-gara ingin mengambil hartanya supaya tidak ketahuan, akhirnya dia potong-potong, sudah dibunuh, dipotong-potong lagi, potong tangannya, potong kepalanya, baru dibuang. Malah ada yang bosnya dipotong-potong kemudian dicor dalam rumah. Ini semua kejahatan-kejahatan yang melupakan bahwa ada pembalasan nanti di hari kiamat. Allah katakan sekalipun manusia hancur, wa indana kitabun hafiz, kami bisa mengembalikan. Allah Maha Sanggup. Bal kadzabu bil haq, bahkan yang lebih hebat dari itu, mereka tidak percaya pada hari kiamat, juga tidak percaya kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Fahum fi amrin marij, kacau pemikiran mereka itu. Lalu Allah membantah keyakinan mereka ini. Kalau kamu tidak percaya, kalau manusia sudah mati, sudah hancur, tidak bisa dihidupkan kembali. Lalu juga kamu tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat keluar. Afalan yanzuru ila sama. Coba lihat ke langit. Fauqahum kaifa banainaha. Coba Allah, bagaimana Allah membangun langit itu. Wa zayyannaha, dihiasi dengan bintang-bintang, bulan, matahari dan planet-planet. Wa ma laha min furuj, tidak ada cacatnya, tidak ada lubang-lubangnya itu langit itu. Jadi apa susahnya bagi Allah menghidupkan manusia yang sudah mati, sedangkan membuat langit seisinya Allah Maha Sanggup. Wal arda madatnaha, lihat bumi ini kami bentangkan.
wa alqaina fiha rawasiya. Kami tancapkan gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Kami tumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman dan biji-bijian, makanan-makanan bagi kalian. Tabsiratan wa zikra likulli abdim munib. Sebagai peringatan, pelajaran bagi semua hamba yang taat. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan taman-taman, kebun-kebun dan biji-bijian yang untuk makanan kamu. Wan nakhla basiqat laha tal'un nadid. Jadi surat Kahf ini membantah keyakinan kaum musyrikin. Oleh karena itu sebagai muslim kita hendaknya percaya ada Allah, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Kita lihatlah di sekeliling kita, kejadian kita bagaimana. Sebab kalau tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada Allah, maka bisa saja kita melakukan apa mau kita sebagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas Nabi dan para pewaris Nabi menyampaikan kepada kita untuk hanya mempercayai adanya Allah dan mempercayai adanya hari pembalasan. Oleh karena itu, itulah yang selalu kita anjurkan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yaitu lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan Allah, tinggalkanlah yang dirangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wal mustahiqqu lil hamdi wat thana wa lahul hamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah minhul mubtada wa ilaihi ruj'a wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi alil huda wat taqwa wa man tabi'ahum bi ihsan wa iqtida. Amma ba'd, fa usikum bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Usikum bi kitabillahil aziz fa innahu kalamullah wa siratal mustaqim wa huwa nur wal huda man tamassaka bi naja wa man aradahu dalla wa gawa. Wa alaikum bil jamaah fa inna idallahi lal jamaah thumma sallu al bashir nazir was sirajul munir. Faqad amana Allah tabaraka wa ta'ala fi zalika bi kitabil munir faqala azza min qalin alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati ashabihi nabiyyika ajma'in wa zawjati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izal Islam wal muslimin wa ahmi hawzatad din wa ahlikil yahuda wa saykafati wal mulhidin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umuril muslimin. Allahumma idhum bil haqqi wa idil haqqa bihim wansurhum ala a'daika wa a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia wa sa'ir biladil muslimin aminatan mutmainnah fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin. Allahumma wahhid kalimatal muslimin wajma' suhufahum wasyidhum ila siratikal mustaqim. Wahmihim minal fitani wal mihani ma zahara minha ma badan. Allahumma anshur ayatul tauhid wa ali syahadatul islam wa barik fi ummati silil anam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
الله